Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون معاشر المسلمين sidang Jumat rahimakumullah. Sikap seperti apa yang seharusnya kita miliki karena sesaat lagi kita akan menyambut kehadiran bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan suci Ramadan. Al-Quran menegaskan yang pertama, sikap yang seharusnya kita miliki adalah seperti diisyaratkan di surah 8 ayat yang ke-24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Tuhan. Penuhilah seruan Tuhan dan Rasul-Nya, karena seruannya itu untuk menghidupkan dirimu. Perhatikan saudara, Allah menyatakan bahwa perintahnya, syariatnya adalah untuk menghidupkan dirimu. Tentu bukan menghidupkan fisik kita, jasmani kita, namun menghidupkan rohani kita. Problem
umat manusia yang paling sering bukan karena persoalan kesehatan jasmani, namun yang terpenting adalah kesehatan rohani. Dan Al-Quran datang, syariat Allah turun, diantaranya punya fungsi utama agar rohani kita menjadi hidup alias sehat. Karena kalau orang rohaninya menjadi sakit, itu menjadi bermasalah juga kehidupannya. Bapak dan Saudara, ini yang pertama. Maka kita meyakini bahwa syariat ibadah termasuk Ramadan yang akan menjelang adalah kebutuhan kita. Bukan untuk kepentingan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan punya kepentingan apapun terhadap makhluknya, termasuk terhadap manusia. Kitalah yang akan selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di surah Fatir ayat yang ke-15, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamulah yang akan selalu membutuhkan Allah. Wallahu ghaniyyun hamid, dan Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan apapun dari hambanya dan Maha terpuji. Kemudian karena ini sebagai kebutuhan kita, tentu kita tidak akan merasa berat untuk menyambut segala perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan merasa berkecil hati untuk melaksanakan semua perintahnya, karena itu adalah kebutuhan kita. Kita mengetahui seluruh manfaat atas ketaatan bukanlah untuk Allah, melainkan untuk kita semuanya. Maka Allah berfirman berulang di Al-Quran, man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Yang beramal soleh, yang berbuat kebaikan, berarti dia berbuat kebaikan untuk dirinya sendiri. Kebaikan tidak akan salah alamat dalam memberikan balasannya. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan juga kebaikan juga. Kemudian berikutnya, karena ini adalah bentuk perintah yang untuk kita manfaatnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa sekiranya ada orang yang enggan, berat, menolak untuk melaksanakan, Allah pun juga menyatakan, aku tidak membutuhkan apapun dari kalian. In takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha la ghaniyyun hamid. Demikian firman Allah di surah Ibrahim ayat yang ke-8. Jangankan kita hanya satu wilayah, satu negara, Allah nyatakan, sekiranya satu planet bumi ini, seluruh manusia ingkar, tidak ada yang berkenan untuk taat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetaplah menjadi Allah, tetap maha kuasa, tetap akan berkuasa atas kehidupan ini. Itulah mengapa yang ketiga, saudara, sikap yang harus kita miliki ketika kita akan kedatangan tamu agung Ramadan adalah meyakini itulah hadiah, anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala macam syariat perintahnya, hakikatnya itu anugerah. Maka Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan rahmat karunia sebagai anugerah dari sisiku, hendaklah kalian bergembira, karena itu lebih baik dari apapun yang kalian kumpulkan. Bapak Saudara, apa yang dimaksud rahmat karunia? Itu dinilai lebih baik dari apa yang dikumpulkan manusia. Itulah syariatnya, itulah perintah-perintahnya. Dan selayaknya kita sebagai orang beriman, gembira kita, bahagia kita bukan hanya karena semata faktor jasmani ataupun lahiriah, tapi bahagia, gembira kita karena Allah anugerahkan petunjuk, Allah anugerahkan syariat, dan kita diberi kemampuan untuk mengamalkannya, dan kita diberi kemampuan untuk melaksanakannya. Kegembiraan yang seperti itulah kegembiraan yang bermakna, dan itulah mengapa sewajarnya kita menyikapi kehadiran kedatangan bulan Ramadan dengan penuh rasa syukur. Dan sekiranya kita bisa mensyukurinya, janji Allah adalah ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak punya alasan untuk menghukum kalian sekiranya kalian senantiasa dapat menghadirkan rasa syukur dalam kehidupan ini. Tentu saja sebagai seorang yang berusaha untuk mengokohkan iman Islam kita, menyambutnya dengan segala kegembiraan, dengan penuh rasa syukur adalah sikap yang seharusnya kita miliki. Dan semoga kita diberikan anugerah untuk dapat istiqomah melaksanakan segala perintah.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bitihati wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi awlan bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.